Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Putri Dwi Pratiwi dengan NIM 2019133004, Fakultas Ilmu Pendidikan, jurusan Pendidikan Geografi di Universitas PGRI Palembang, angkatan tahun 2019. Nah, kali ini saya ingin menjelaskan sebuah materi berjudul menggambar grafik histogram disertai contoh soal. Materi ini adalah sebuah tugas yang telah diberikan oleh dosen pengampu kami, yaitu Ibu Eni Heldayani selaku pengajar mata kuliah Statistik Dasar. Materi ini merupakan tugas untuk memenuhi ujian akhir semester 3. Baiklah, sekarang saya akan menjelaskan materi yang berjudul grafik histogram dengan contoh soal. Histogram adalah grafik yang berisi ringkasan dari sebaran atau dispersi atau variasi suatu data. Histogram adalah grafik batang yang menampilkan frekuensi data. Penggunaan grafik histogram telah diaplikasikan secara luas dalam ilmu statistik. Jumlah titik data yang terletak dalam rentang nilai atau kelas menjadi sangat mudah diinterpretasikan dengan menggunakan histogram. Frekuensi data pada masing-masing kelas digambarkan dengan menggunakan sebuah grafik batang atau kolom. Dengan histogram, orang-orang dapat lebih mudah melihat pola yang sulit dideteksi dalam suatu tabel sederhana. Grafik pada histogram dibangun berdasarkan satu kelas interval atau titik midpoint pada sumbu horizontal dan berupa frekuensi absolut. Artinya, angka pada sumbu vertikal menunjukkan banyaknya hasil observasi tiap-tiap kelas. Suatu kelas interval adalah jenis kategori. Interval kelas dapat mewakili satu nilai dalam distribusi frekuensi atau sekelompok nilai dalam sebuah distribusi frekuensi. Pada histogram tidak ada jarak antar batang atau bar dari grafik. Hal ini dikarenakan bahwa titik data kelas bisa muncul di mana saja di daerah cakupan grafik. Sedangkan ketinggian bar sesuai dengan frekuensi atau frekuensi relatif jumlah data di kelas. Semakin tinggi bar, semakin tinggi frekuensi data. Semakin rendah bar, semakin rendah frekuensi data. Manfaat histogram yang pertama adalah ingin menetapkan apakah proses berjalan dengan stabil atau tidak. 2. Ingin mendapatkan informasi tentang performance sekarang atau variasi proses. 3. Ingin menguji dan mengevaluasi perbaikan proses untuk peningkatan. Histogram sangat berguna untuk mengetahui distribusi atau penyebaran suatu data. Dengan mengetahui sebaran data ini, maka akan lebih mudah memperoleh informasi, menganalisis, menyimpulkan, serta mengambil tindakan dari data tersebut. Langkah-langkah pembuatan histogram: yang pertama, mengumpulkan data. 2. Mengolah data. 3. Menentukan lebar atau panjang kelas. 4. Menentukan ujung kelas. Berikut saya akan menjelaskan sebuah contoh soal yang berkaitan dengan histogram. Pembahasan. Sebelum membuat histogram, kita harus mengetahui beberapa istilah yang terdapat pada daftar distribusi frekuensi. 1. Batas kelas. Batas bawah dari tabel di atas adalah 35, 60, 65, 70, 75, 80, 85, dan 90. Batas atasnya adalah 59, 64, 69, 74, 79, 84, 89, dan 94. 2. Tepi kelas. Tepi bawah kelas sama dengan batas bawah minus 0,5. Tepi atas kelas sama dengan batas atas plus 0,5. Tepi bawah kelas dari tabel di atas adalah 54,5, 59,5, 64,5, 69,5, 74,5, 79,5, 84,5, 89,5.
batas kelasnya adalah 59,5, 64,5, 69,5, 74,5, 79,5, 84,5, 89,5, dan 94,5. 3. Titik tengah kelas. Titik tengah kelas dari tabel di atas adalah 57, 62, 67, 72, 77, 84, 87, dan 92. Rumusnya, titik tengah kelas sama dengan batas atas dikurang batas bawah dibagi 2. Nah, setelah mengetahui batas kelas, tepi kelas, dan titik tengah kelas, maka data dapat disajikan dalam bentuk histogram. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada materi kali ini. Jika ada salah, saya minta maaf.